Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semua. Selamat datang in Healthy Living dan kembali lagi di podcast kreatif 2021 bersama saya Ahmad Alfa Haris atau teman-teman bisa memanggil saya Haris. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih teman-teman, yaitu sejarah Deutsche Woche bersama pakarnya langsung nih, yaitu Herlutfi Saxona SPD MPD. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung sapa aja nih ke Herlutfinya. Assalamualaikum Herlutfi. Bagaimana keadaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik aja, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, kita langsung ke intinya saja nih teman-teman. Mungkin nih Herlutfi berkenan untuk menceritakan awal mula berdirinya Deutsche Woche. Kepada Herlutfi dipersilahkan. Mulai dari tahun berapa ya? Oke, baik. Sekarang Deutsche Woche udah berapa ya? Untuk sekarang Deutsche Woche ke-25 Herlutfi. 25, ya. Berarti 25 tahun yang lalu tahun berapa itu? Sekitar tahun 90-an mungkin ya Herlutfi. Iya, tapi kalau matematika jawabannya seperti itu salah sama gurunya. 20 tahun yang lalu kira-kira 1996. Nah, itu 96 Herlutfi. 1996. Ya. Baik. Oke. 25 tahun yang lalu ya. Sekarang saya sama ya, penampakannya sama dengan 25 tahun yang lalu ya. Awet jadi. Baik. Saya ingat ketika saya SMA. SMA saya itu di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Sekitar tahun 93 kalau tidak salah, 93 atau 92, saya baca koran. Kebetulan di pondok itu disediakan koran, jadi kami membaca. Nah, di situ ada surat pembaca. Salah satu surat pembaca itu isinya tentang lomba bahasa Jerman antar SMA. Namanya waktu itu Deutsch im Spiel. Saya tidak tahu cara bacanya seperti apa ya. Saya tahu itu Deutsch im Spiel. Itu sekitar tahun 93. Kemudian tahun 95 saya masuk ke HIKIP Surabaya. Waktu itu tidak ada kegiatan lomba antar mahasiswa atau antar siswa SMA. Jadi tahun itu tidak ada. Padahal ketika saya SMA, saya membaca pengumuman itu ada di koran Jawa Pos waktu itu. Lalu ketika saya masuk kok nggak ada ya kegiatan itu. Padahal dulu pernah ada. Kemudian tahun 1996 itu teman-teman berpikir yuk kita ngadakan kegiatan yang bisa diikuti oleh siswa SMA. Lu kan dulu pernah ada. Iya, tapi kan sempat vakum. Nah, kita ngadakan lagi gitu ya. Akhirnya beberapa teman berkumpul, kemudian mencetuskan ide untuk membuat sepekan lomba bahasa Jerman. Jadi waktu itu kegiatannya sangat sederhana sekali, bukan hanya lomba-lomba memang, tapi ada pemutaran video misalnya. Nah, pemutaran videonya itu masih pakai kaset Betamax kayak gitu ya, yang gede itu. Ya kita putar, kita tonton ya. Kita pinjam kasetnya ke Goethe Institut, waktu itu masih Goethe Institut di Wisma Jerman saat ini ya. Kita nonton bareng, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita usahakan waktu itu kalau bisa seminggu penuh, jadi satu hari kegiatan ini, hari ini kegiatan ini kegiatan ini. Lalu kemudian di akhir pekan kita tutup dengan lomba antar siswa SMA. Nah, waktu itu teman-teman sangat bersemangat sekali ya untuk mengadakan lomba ini karena animo dari beberapa sekolah itu juga cukup tinggi. Memang waktu itu
karena sarana untuk mengumumkan itu terbatas ya. Jadi kita kan keliling ke beberapa sekolah yang ada di Jawa Timur yang bisa kita jangkau. Nah, kita akhirnya dapat beberapa sekolah mengikuti lomba drama. Jadi lomba yang pertama kali diadakan itu pembacaan puisi, drama, terus kemudian menyanyi. Jadi ada singen, terus kemudian gedicht voorlesen, ya, terus kemudian drama. Nah, waktu itu belum ada lomba-lomba seperti pengetahuan Jerman, ya, terus kemudian apalagi Tansen atau apalagi sekarang, ya, itu tidak ada. Jadi ada 4 ya, baca puisi, dongeng, terus kemudian nyanyi, ya, lalu kemudian drama. Ini 4 tangkai lomba yang pertama kali diadakan di Deutsche Woche pertama. Nah, waktu itu memang saya ditunjuk oleh teman-teman menjadi ketua Deutsche Woche. Jadi kami waktu itu masih meraba-raba apa ya kegiatannya. Tapi karena beberapa jurusan itu sudah mengadakan, jadi seperti bahasa Inggris itu kalau kita lihat English Speak itu kan usianya lebih lama daripada bahasa Jerman, daripada Deutsche Woche ya. Nah, kita mengekor kegiatan English Speak apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman bahasa Inggris. Selain ada English Week juga ada Bunkasa ya. Bunkasa itu diselenggarakan oleh HMJ Bahasa Jepang. Nah, itu justru kegiatan itu lebih lama. Kita kok nggak ada ya setelah melihat keramaian yang dilakukan oleh HMJ lain, kemudian kita tertarik untuk mengadakan kegiatan itu. Dan alhamdulillah kita waktu itu, coba bayangkan tahun segitu kita dananya sangat minim sekali ya, support dari jurusan tidak ada ya, jadi kita murni cari kemana-mana cari sponsor, dan alhamdulillah semua piala itu dari pihak ketiga, jadi kita tidak beli sama sekali. Nah, itu cerita dari Deutsche Woche pertama ya. Oh iya, pada saat itu yang paling berkesan juga salah satu kegiatan yang bagus adalah mengadakan kegiatan seminar yang saat itu kami mengundang Mario Teguh. Mungkin sekarang sudah tidak terkenal lagi ya, tapi pada saat itu beliau sering tampil di radio, belum sering tampil di televisi, tapi namanya sudah dikenal pada saat itu, Mario Teguh. Nah, bayangkan kita ngundang orang terkenal nggak punya uang ya, terus kemudian kita negosiasi dan sebagainya. Pak Mario Teguh itu menetapkan harga 3 juta tahun segitu. Gimana caranya? Akhirnya sudahlah kita sanggupi. Nah, sebelum hari H teman-teman berkumpul ya, mengadakan fundraising kayak gitu ya. Akhirnya dapatlah dana 3 juta. Nah, itu kita serahkan ke Pak Mario Teguh. Jadi isinya tuh 1000-an ya, ada 5.000. Jadi kertas gitu. Jadi bukan dalam bentuk yang bagus ya, apa yang diberikan sumbangan teman-teman itu langsung kita serahkan gitu aja. Ya, jadi bisa membayangkan berapa tumpuk ya. Waktu itu belum ada uang 100.000. Ya, seingat saya 50.000 juga belum ada ya. Jadi paling tinggi kalau tidak salah 10.000. 2.000 belum ada juga. Jadi ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, itu 3 juta. Tahun segitu kita belum mengenal transfer dan sebagainya, karena sebagian teman-teman itu juga dari desa yang belum biasa dengan transfer. Terus kemudian pada saat itu ya sudahlah, daripada ribut-ribut kita langsung berikan. Itu salah satu kegiatan yang berkaitan dengan Deutsche Woche. Jadi Deutsche Woche itu tidak murni hanya lomba, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat akademis ya, sekaligus juga bisa memberi wawasan baru kepada teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa bahasa Jerman. Itu sih pertamanya.
Baik, Kak Lutfi, luar biasa nih penjelasannya nih. Eh, untuk selanjutnya nih, Kak Lutfi, tentang penamaan Dolce Woho nih, Kak Lutfi. Mengapa sih acara tersebut dinamakan Dolce Woho? Karena sepengetahuan saya sebagai mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Jerman sendiri, Dolce Woho itu artinya adalah pekan Jerman. Apakah benar, Kak Lutfi? Mungkin Kak Lutfi berkenan untuk menjelaskannya. Iya, waktu itu memang tidak terjadi perdebatan ya. Tidak terjadi perdebatan mengenai penamaan. Jadi waktu itu Mas Ahmad Ramadan selaku Ketua HMJ, saat ini di CTV ya, sebagai produser di CTV, itu mengatakan kita mengadakan kegiatan Dolce Woho karena bahasa Inggris, HMJ bahasa Inggris mengadakan English Week. Nah, kita kan cari padanan yang sama. Kalau mereka English Week, kita Dolce Woho. Nah, itu kan kalau sudah mengadakan kegiatan seperti itu kan kita dulu kan harus ngecat triplek, ya ada 3 triplek, itu kita buat baliho dari triplek, bukan cetak. Kita lembur buat triplek, buat baliho itu dari triplek kita cat, kita buat. Nah, itu kan besar-besar. Nah, dari situlah kita tahu, oh ini English Week, terus kemudian ini kita Dolce Woho, kayak gitu. Ya memang sepekan, idealnya memang sepekan. Ya, dan semakin lama teman-teman panitia Dolce Woho itu semakin kreatif. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan baru yang berbeda di setiap Dolce Woho. Tapi tampaknya yang tidak hilang yaitu tadi seperti drama, ya, singen, terus Märchen Vorlesen, Gedicht Vorlesen, tampaknya sampai sekarang masih ada, dan itu berarti usianya 25 tahun. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan lain kadang-kadang hanya ada di satu Dolce Woho, ya. Misalnya seminar, itu tidak semua Dolce Woho mengadakan. Terus kemudian juga lomba mode, ya, fashion kayak gitu, atau kochen itu. Jadi tidak semua Dolce Woho itu mengadakan kegiatan kecuali 4 tangkai lomba itu. Terus kemudian baru ada pengetahuan Jerman, ya. Nggak tahu, pengetahuan Jerman itu mungkin sekitar tahun 2000 berapa, lupa saya. Ya, itu baru itu. Teman-teman pengen mengadakan lomba itu karena ingin mengetahui tata bahasa peserta, juga pengetahuannya terhadap Jerman itu seperti apa. Seperti itu. Baik, Herutfi. Terkait dengan waktunya nih, Herutfi. Pada bulan ini kan Dolce Woho akan diselenggarakan yang ke-25 nih, Herutfi. Boleh flashback sebentar nih, Herutfi. Kapan acara Dolce Woho ini pertama kali diselenggarakan nih, Herutfi? Ya itu tadi. Kalau sekarang itu 25 tahun, berarti 25 tahun yang lalu. Tahun berapa itu, Feb? 1996, Herlutfi. Ya, 1996, bukan 1997 ya? 96 sepertinya, saya tadi ngitungnya. Ya, coba dihitung lagi, kan ada merah. Seingat saya itu tahun 1997 pertama kali diadakan. Ya, karena pada saat itu bersamaan dengan penerimaan mahasiswa baru tahun 1997. Jadi kebetulan pada saat saya menjadi ketua Dolce Woho, saya juga menjadi PLT Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Kalau sekarang DMF ya. Kakak-kakak pada saat itu ada PPL, praktek pengalaman lapangan mengajar, terus kemudian saya menjadi PLT Ketua Senat. Nah, jadi saya ingatnya sih tahun 1997 pertama. Saya tidak, mungkin ada hitungan yang salah, coba di ya. Minusnya di mana ya? Karena tahun 96 itu belum ada kegiatan Dolce Woho. Tahun 1997
itu kolaborasi, kepanitiaan kolaborasi angkatan 1995 dan 1996. Karena yang menangani penerimaan mahasiswa baru itu angkatan 96. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kegiatan ini memang untuk teman-teman SMA pada saat itu ya, terutama lombanya. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan lain itu juga untuk mahasiswa juga gitu loh. Jadi kita ingin pemutaran video, terus kemudian ada tanya jawab, ada diskusi, jadi mau macam-macam. Ini seolah-olah menjadi hari raya bagi kita ya. Nah, kenapa sih dilaksanakan di bulan Oktober gitu ya? Oktober atau November? Ya, kita ingin berbarengan dengan Oktoberfest. Ya, ingin berbarengan dengan Oktoberfest. Tapi kan suasana Oktoberfest itu kalau kita adakan di UNESA juga nggak mungkin. Nah, masa kita seperti di Jerman minum-minum bir kayak gitu kan nggak juga ya. Kita buat dalam bentuk lain seperti itu. Tapi yang paling penting di sini, semua mahasiswa itu bisa bersukacita dengan kegiatan ini. Ada pemutaran film, mereka ikut nonton, karena film-film ini mesti kita pilih kan yang bagus-bagus ya. Ada diskusi di situ, terus kemudian ada seminar yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, dan justru ini kan bagus. Kenapa mengundang Mario Teguh? Karena belum tentu semua HMJ itu bisa melakukan itu. Lah kami melakukan itu ya. Jadi tahun 1996, 97, 98 itu Pak Mario Teguh cukup terkenal ya, bolak-balik iklannya di Suara Surabaya. Nah, kebetulan salah satu teman itu masih kerabat Mario Teguh. Nah, kita mencoba lobby, akhirnya mau ngisi di UNESA. Ya kita berharap sih gratis, tapi begitu yang bersangkutan manajernya menyampaikan 3 juta, ya, aduh kita bingung juga, bayangkan 3 juta, angka 3 juta ya. 3 juta tahun segitu, tahun 97, Anda tahu nggak kiriman mahasiswa dulu, nasi mahasiswa ya, itu seharga Rp1.000. Nah, kalau sekarang kan mungkin 8.000, 10.000 ya. Kalau di Ketintang tahun itu sebungkus nasi seharga Rp1.000. Nah, Pak Mario Teguh minta bayaran 3 juta rupiah. Nah, kita bingung minta, tapi ya kita usahakan waktu itu karena ini sesuatu yang baru, tidak semua AMJ bisa mengundang, bahkan universitas pun belum tentu bisa mengundang. Ini kesempatan bagi kita seperti itu. Jadi memang harus, waktu itu saya ingat saya harus cari hutangan dulu bagaimana caranya. Akhirnya juga teman-teman yang lain ya, ada, saya ingat saya sebutkan aja namanya Pak Halilul misalnya, yang sekarang jadi dosen di Tulungagung gitu, itu berupaya mencari dana talangan supaya Pak Mario Teguh itu bisa mau ke UNESA. Jadi memang tidak mudah melaksanakan kegiatan dari tahun ke tahun. Selalu panitia itu harus berpikir bagaimana cara menutupi kegiatan dengan dana siapa, apa ya. Memang kadang-kadang kita dapat sponsor, tapi kadang juga ada panitia yang tidak dapat sponsor sama sekali. Baik, Harutfi. Untuk selanjutnya nih, menurut pengamatan Harutfi nih, bagaimana antusiasme peserta Docewaha dari tahun ke tahun? Mungkin Harutfi boleh menceritakan nih. Kepada Harutfi dipersilakan. Kalau dulu sangat terbatas. Dulu kami kan tidak punya sepeda motornya, jadi mahasiswa itu banyak yang jalan kaki ke kampus. Lalu bagaimana caranya mengirim berkas itu?
Nah, akhirnya ya banyak berkas yang dikirim ke lewat pos ya. Terus kemudian juga kami harus nyewa sepeda motor, waktu itu bukan nyewa sih, pinjem. Jadi kebetulan ada teman baik ya, teman satu jurusan gitu menawari kami panitia, mau pakai sepeda motor kakakku dah. Lo gak dipakai dah? Enggak, pakai aja asalkan kamu punya SIM. Oh ya, punya. Ya, kamu punya gitu, padahal gak punya kayak gitu. Soalnya gimana lagi, jadi untuk mobilitas itu kan butuh kendaraan. Nah, berhubung gak ada yang punya, akhirnya ya susah juga kan. Itu kita dapat pinjaman untuk operasional dari sewa satu sepeda motor keliling gitu. Tapi ya gitu, resikonya juga harus memakan bensin karena dana terbatas, nggak mungkin kita mengambil uang organisasi kan. Ya mau nggak mau waktu lagi yang uang bensin saat itu harganya Rp500 per liter. Ya. Jadi harganya Rp500 per liter, sehingga lebih mudah, lebih murah bagi kami untuk memastikan itu. Tapi memang tidak punya sepeda motor. Nah, kemudian untuk menjaring peserta, selain lewat surat, ada beberapa teman yang karena dia alumni sekolah itu, ketika pulang kampung kami minta untuk membawa proposal, untuk membawa undangan ke sekolahan itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian itu karena pesertanya kan masih sedikit ya, lama-kelamaan sepeda motor itu bukan barang asing lagi. Lama-kelamaan teman-teman juga gak puas. Masa sih peserta cuma Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, ya. Terus kemudian Malang, terus kemudian Mojokerto. Kemudian pada tahun berapa lupa saya sudah tidak jadi mahasiswa lagi. Teman-teman mengadakan kegiatan yang nasional, ya. Kegiatan nasional itu artinya diikuti oleh beberapa sekolah dari luar Jawa Timur. Waktu itu ada dari Magelang, ya. Jadi dari Magelang itu SMA Taruna Nusantara kalau tidak saya lupa apa ya. Nah, itu. Jadi kegiatannya Jawa Bali, ya, ke Jawa Bali. Dan kami pengennya sih setiap tahun peserta itu semakin lama semakin bertambah. Nah, ini jadi tantangan panitia. Kadang-kadang kan panitia juga tidak bisa menghubungi mereka, panitia kadang-kadang juga tidak bisa maksimal, ya. Jadi tidak semua panitia itu punya mood yang sama kadang-kadang, ya, seperti itu. Tapi saya sangat bersyukur kegiatan ini selalu diikuti oleh banyak sekolah, seperti itu, ya. Baik, Harfi, luar biasa banget nih pasti ya antusiasnya nih Harfi ya. Nah, cuma yang tolong jangan dilupakan kegiatan untuk mahasiswa kita sendiri. Nah, iya, betul. juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetitif untuk mahasiswa kita. Ya, memang untuk anak SMA itu penting, ya, kita bisa berlatih organisasi, terus kemudian juga sebagai wahana sosialisasi, ya. Nah, tetapi mahasiswa juga harus diberi ruang, gitu. Entah lomba apa, yang penting kita bisa meningkatkan, ya, kemampuan mahasiswa kita. Baik, Harfi, pada saat pertama kali diadakan Gauchawahan, Harfi, pasti ada kesulitan atau kendala nggak sih nih Harfi
Mungkin Pak Lutfi boleh diceritakan Gimana? kesulitan atau kendala Lutfi pada saat pertama kali Doshouha diadakan waktu tahun 96 ya Lutfi. Iya jelas, karena itu kegiatan pertama. Ala Anfang Iswer ya, semua permulaan itu ala Anfang Iswer ya. Semua permulaan itu susah. Kita tak tahu bagaimana cara memulainya, mengundangnya seperti apa, karena kita tidak punya kontak dengan guru-guru ya, kecuali teman-teman yang karena tidak ada HP ya, zaman itu tidak ada HP ya. Ya mau tidak mau kan kita harus ke sekolah itu ya, kalau gurunya ada, kalau gurunya nggak ada susah bagi kami. Jadi tantangannya pada saat itu ya banyak sekali, dana tidak ada, terus bukannya dana tidak ada, sangat-sangat minim ya, dana sangat minim sekali, sampai sekarang pun mungkin sangat minim ya. Terus kemudian kita dituntut untuk berpikir kreatif ya, kita tuh banyak keinginan sebagai mahasiswa, tapi kadang-kadang itu tadi ati karep bondo cepet bahasa Jawanya, kita punya keinginan yang kuat tapi sayang dana kita kurang gitu. Terus kemudian mobilitas kita terbatas, baik mau kendaraan maupun alat komunikasi itu sangat-sangat terbatas. Tapi itu justru asik, begitu banyak pesertanya, itu membuat kami lega ya. Kalau bayangkan sekarang itu, waduh enaknya anak sekarang ini bisa langsung menghubungi gurunya gitu ya, ikut kegiatan dong, ini ya, cari sponsor nggak terlalu sulit ya. Dan kegiatan bisa dilaksanakan lebih banyak seperti itu. Wah, menarik banget nih penjelasan dari Lutfi. Tadi saya sebutin dari sejarah sampai antusias peserta Doshouha. Mungkin dari Lutfi ada pesan dan kesan untuk Doshouha tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Kepada Lutfi dipersilakan. Gimana? Pesan dan kesan Lutfi untuk Doshouha tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Ya. Saya kalau mengingat Doshouha itu kegiatan yang bagi saya ini kegiatan yang sangat penting, kegiatan yang sejak saya mahasiswa, kegiatan yang saya intens terlibat di situ ya. Dan ini memang membutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Mengapa harus ikhlas? Karena banyak yang terkuras di sini. Mungkin bukan cuma tenaga kita, kalau tenaga sih biasa, tapi kadang-kadang materi kita juga ikut katut ya, ikutnya, tapi ya tidak apa-apa lah ya. Ini kita berorganisasi, kita ingin mencapai tujuan yang sama. Lagi pula kan ini satu-satunya kegiatan HMJ yang besar gitu. Ya, memang HMJ kadang-kadang dulu pernah mengadakan supaya Doshouha itu biarnya wah gitu, ada konser musik dan sebagainya seperti itu ya, tapi tidak semua panitia sekali lagi punya dana yang sama ya. Nah, saya harapkan teman-teman yang tergabung dalam kepanitiaan ini untuk selalu bisa bekerja sama satu sama lain ya, untuk bisa mewujudkan Doshouha tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan memberikan kesan yang baik kepada sekolah-sekolah yang berpartisipasi. Kita ingin Doshouha ini tetap ada dan merupakan wahana bertemunya alumni juga. Ya. Mengapa kok bisa menjadi sarana bertemunya alumni? Ya kadang-kadang alumni itu ingin nostalgia. Pada saat Doshouha mereka datang, ya ketemu di situlah, ketemu dengan kakak kelasnya, ketemu. Ini saya sangat suka dari Doshouha itu, salah satunya di situ. Mengapa teman-teman kok pengen datang pada saat Doshouha? Karena mereka dulu menjadi panitia Doshouha. Mereka tahu susah senangnya menjadi panitia Doshouha seperti apa. Kalau mereka yang nggak jadi panitia Doshouha, nggak ke acara Doshouha itu wajar ya. Tapi kalau teman-teman yang tahu betapa susahnya, betapa senangnya, itu pasti punya keinginan kuat
untuk datang pada saat that's your level. Ya sekedar mendengarkan musik, ya sekedar bertemu dengan dosen atau whatever lah. Pokoknya ini menjadi salah satu wahana bertemunya alumni juga. Nah, terus untuk panitia, yuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan satu lagi kerja tuntas. Baik, Kak Lutfi. Terima kasih banyak Kak Lutfi dan Coach Yun berkenan hadir di acara podcast kreatif dan memberikan informasi mengenai sejarah Dolce Vita. Oke teman-teman, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menonton podcast kreatif hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan nantikan podcast selanjutnya. And stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.